Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan puji Tuhan kita semua bisa berkumpul kembali dalam acara Sapaan Rohani BPN, Badan Pelayanan Nasional Pembaharuan Karismatik Katolik Indonesia. Mari Bapak Ibu, kami dari tim BPK PKK Kausupan Bandung mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan pada hari ini. Dan tidak lupa juga kami juga mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan kasih ke nomor rekening yang ada di bawah ini di masing-masing layar Bapak Ibu. Dan persembahan kasih ini akan ditujukan untuk operasional dan juga pelayanan BPN ke depannya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, sebab Dialah Allah yang sungguh layak dipuji, Allah yang sungguh layak disembah dan ditinggikan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan Tuhan yang dahsyat. Amin. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, kuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sama-sama serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Tuhan. Serukan namanya, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa. Luar biasa, Yes Lord. Amin. Yesus nama di atas segala nama. Serukan lebih tinggi lagi. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Nikmat Tuhan kita. Yesus luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama menyembah Tuhan lebih lagi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Diaralabaya seke diaralabaya seke diaralabaya se. Kami bersyukur Tuhan, kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau. Karena begitu besarnya kasih-Mu atas setiap kami Tuhan, sehingga sungguh kami semua boleh Engkau selamatkan dengan darah-Mu di kayu salib Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mau menyembah-Mu, kami membuka hati kami mau menyerahkan setiap diri kami hanya kepadamu Tuhan. Oralabaya shekenya ralabaya se. Yesus, sebab Kau yang layak Tuhan. Yes Lord.
His golden glory, exalted high, and the train of His throne fills the temple. The angels circles round Him, and they cry, "You are holy." They cry, "You
Betapa besar dan ajaib perbuatan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kau masih memelihara kami sampai detik ini Bapa. Itu sungguh karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa terhadap setiap kami Tuhan. Dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kau Allah yang sungguh mencintai kami. Kau Allah yang tidak pernah melihat kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Tapi Engkau tetap memandang kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus untuk segala yang telah Kau berikan atas setiap kehidupan kami. Kami mau bersyukur karena Engkaulah Allah yang sungguh-sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga minta Engkau sendiri yang membukakan hati kami, telinga kami, pikiran kami, agar sungguh firman yang akan disampaikan itu boleh sungguh-sungguh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat. Dan buahnya itu tetap Tuhan. Amin. Bahkan berkali-kali lipat. Kami juga percaya Tuhan, Kau telah utus hamba-Mu yang setia untuk boleh mewartakan kabar sukacita-Mu, untuk mewartakan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau mengurapi semuanya Bapa dari awal sampai pada akhirnya nanti. Dan terima kasih Bapa, kami mau siap untuk mendengarkan setiap firman-firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Nama Bapa, Roh Kudus. Amin. Shalom, Bapak Ibu teman-teman terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Sapaan Rohani BPN bersama saya Sophia Widodo. Saya berasal dari BPK Keuskupan Agung Palembang. Nah, Bapak Ibu teman-teman, biasanya teman-teman di Palembang itu suka panggil saya dengan sebutan budak kecil. Ini adalah bahasa Palembang yang kalau di Indonesia kan itu artinya adalah anak kecil. Pas banget dengan tema kita hari ini, yaitu Aku Muda, Aku PKK. Bicara soal muda, aduhai, siapa sih yang gak pernah muda? Saya masih muda, teman-teman masih muda, Bapak Ibu pernah muda, bahkan ada yang forever young, selalu muda. Betul apa betul Bapak Ibu? Yes ya. Tetapi bicara soal anak muda, di setiap generasi selalu ada keluhan yang sama tentang anak muda. Misalnya, dasar anak muda gak punya tata krama kalau bicara. Atau, aduh pusing sama anak muda, gak mau denger nasihat orang tua, maunya menang-menangnya sendiri aja. Atau mungkin juga terjadi dalam pelayanan gereja. Jangan kasih yang muda, kasih yang udah mateng aja. Anak muda tuh gak mau serius, ya masih bau kencur, maunya main aja, kerjaan gak ada yang beres-beres. Atau juga ketika anak muda yang dikasih tugas pelayanan dan seringkali ada keluhan karena komen anak muda seperti ini. Hah? Saya yang tugas? Aduh, jangan saya Bu, saya belum bisa, belum waktunya, kasih yang lain aja yang udah lebih senior, jangan saya. Belum lagi kalau nanti tugas, saya harus datang lebih pagi dan pulang paling akhir. Bu, saya nggak ada waktunya, kapan saya mau nongkrong, dan kapan pula saya mau main game. Wah, pokoknya banyak sekali stereotip negatif tentang anak muda. Sampai juga ada yang katakan anak muda itu cenderung konsumtif, yang sibuk ngabisin uang orang tua demi beli barang-barang trendy, barang-barang gaul ya. Ada juga yang katakan anak muda yang terjun kepada dunia malam, anak muda yang punya dunia sendiri. Bahkan juga ada ciri khas anak muda milenial sekarang yang katanya itu lebih nyaman hidup di media sosial, di medsos ketimbang di dunia nyata. Wah, bener apa bener Bapak Ibu, teman-teman? Yes, sekarang kita lihat anak muda semua punya gadget dan sibuk sama gadgetnya, seolah tidak bisa hidup tanpa gadget. Nah,
Tapi pertanyaannya, ya, apakah kita semua melakukan ini dan ini bisa membuat kita terus jadi anak muda seperti yang Tuhan mau? Bagaimana dengan anak muda Katolik? Bagaimana juga caranya anak muda Katolik ini dapat hidup terus gaul di mata Tuhan? Bapak Ibu, ngomongin soal anak muda ini juga, coba anak muda mana yang gak suka populer? Anak muda sekarang suka banget yang namanya populer. Segala cara dilakukan demi dapat gelar eksis, ya. Mulai dari rajin update status, ya, aktif banget di medsos, bahkan gak jarang juga ada yang beli followers. Ups, ada yang ketawa, ada yang nunduk, ya. Atau ada juga yang berusaha mengisi akunnya itu dengan isinya gosip-gosip hot supaya banyak viewersnya. Makin banyak viewersnya, makin eksis di medsos. Belum lagi yang tadi katanya konsumtif dengan barang-barang trendy, barang-barang gaul supaya kelihatan eksis, ya. Ada juga yang sibuk aktif di nongkrong di tempat-tempat yang eksis supaya ikutan eksis. Pertanyaannya, apakah ini semua membuat kita jadi mutiara yang berkilau di hadapan Tuhan? Big no. Teman-teman, popularitas seperti ini hanya membawa kita kepada kesia-siaan. Semua ini hanya sementara, ada limit. Teman-teman, popularitas sejati tidak kita dapatkan dengan cara seperti ini. Karena popularitas sejati itu hanya terpancar lewat kualitas karakter hidup kita. Firman Tuhan dalam 1 Timotius bab 4 ayat 12 katakan apa? Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Sekali lagi teman-teman, popularitas sejati hanya terpancar lewat kualitas karakter hidup kita. Jadi kalau kita kepengen menjadi anak muda yang hidupnya menjadi sorotan di mata Tuhan, maka giat-giatlah buat baik, ya. Mari kita sigap membantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan. Ini sering macet nih di anak muda, karena sering kali kita berpikir bahwa kita perlu melakukan perbuatan yang sangat besar, yang bisa berdampak, yang langsung buat kita jadi populer. Padahal ini semualah yang bikin kita katakan kita nggak sanggup. Teman-teman, ingatlah, kita mampu melakukan segala macam perbuatan baik, sekalipun perbuatan baik itu dimulai dari perkara-perkara yang kecil. It's okay. Segala bantuan, pertolongan kita yang kita lakukan, sekecil apapun, tapi disertai dengan hati yang besar, hati yang penuh kasih, itu akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita yang menerimanya. Teman-teman, ketika kita setia akan perkara-perkara kecil inilah, maka Tuhan akan memampukan kita, mempercayakan kita pada perkara-perkara yang besar. Amin. Dan salah satunya lagi yang bikin kita sering macet ini adalah apa, teman-teman? Saat kita tidak mau mengakui kesalahan kita. Gengsi. Teman-teman, kalau memang kita salah, mari kita mau akui kesalahan kita. Mari kita punya karakter yang rendah hati seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang rendah hati. Jadi kalau kita salah, kita akui. Jangan kita defensif, jangan kita mau menang sendiri, dan jangan sibuk nyalahin orang lain. Teman-teman, jangan lupa juga kita mau mengampuni ketika mungkin teman-teman di sekitar kita ada yang menyakiti kita. Kalau tadi juga dikatakan jadi teladan dalam perkataanmu. Kalau ada begitu banyak keluhan yang katakan anak muda itu kalau ngomong gak punya tata krama, mari kita anak muda Katolik, kita anak-anak Tuhan, kita mau bertutur kata yang sopan dan
lembut. Dan lagi, kalau biasanya kita pakai di medsos itu, mungkin kita sibuk kepoin orang atau kita sibuk update status sana sini demi followers. Maka mari kita pun menggunakan teknologi, kita menggunakan medsos untuk memperkatakan firman Tuhan. Wow, ini kuasanya luar biasa teman-teman. Kalau mungkin sebelumnya kita hanya memperkatakan firman Tuhan lewat 1 atau 2 orang di samping kita, tetapi ketika kita memperkatakan firman Tuhan dengan medsos, maka kita sedang memperkatakan firman Tuhan kepada seluruh penjuru dunia. Percaya, kuasanya sungguh luar biasa. Amin. Amin. Dan teman-teman, kalau tadinya kita begitu konsumtif, yang tadinya kita sibuk ngabisin uang orang tua, kita sibuk untuk beli-beli barang trendy demi puasin kita, demi dapat followers. Tapi mari kita saat ini mau menjadi konsumtif akan apa? Firman Tuhan, ya. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Teman-teman, tentu ini jadi tantangan banget ya. Bagaimana kita bisa menjaga kelakuan kita bersih kalau kita tidak tahu firman Tuhan? Dan bagaimana kita tahu akan firman Tuhan kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan? Teman-teman, ini menjadi kesulitan tersendiri buat kita anak muda. Karena ada begitu banyak pandangan anak muda tentang firman Tuhan. Apa? Aduh, baca firman Tuhan capek, gak ngerti, ngantuk, jadi obat tidur ya. Aduh, gak ngerti, gak usah deh. Belum lagi katanya anget-anget tai ayamnya ya. Hari ini baca, besok bolong. Lebih enak bolong, lebih baik bolong terus aja. Dan seterusnya. Teman-teman, jangan khawatir. Saat ini ya, luar biasa. Ada begitu banyak komunitas-komunitas virtual maupun aplikasi baca kitab suci yang bisa bikin kita ketagihan baca kitab suci. Bikin baca kitab suci itu sangat asik. Mari teman-teman, kita gabung dalam komunitas virtual ini ataupun komunitas di persekutuan doa kita walaupun masih online. Dan juga kalau kita bisa punya download aplikasi-aplikasi baca kitab suci, wah luar biasa teman-teman. Dan terlebih apa teman-teman, kalau dulu mungkin komunitas kita tergantung 1-2 orang, tapi ketika ada komunitas virtual, teman-teman kita bisa dari luar kota, bahkan sampai ke luar negeri. Yang artinya apa? Membaca firman Tuhan pun akan menjadi semakin semangat karena kita punya teman-teman seperjuangan yang akan terus membakar semangat kita, sehingga kita sungguh-sungguh dapat mengerti, belajar sama-sama akan firman Tuhan. Dan tanpa kita sadari, firman Tuhan yang ditaburkan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Karena apa? Karena Roh Tuhan yang kudus yang ada di dalam diri kita itu akan menuntun kita untuk menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan itu, yang tanpa kita sadari firman Tuhan itu menjadi new lifestyle kita. Firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita yang baru. Dan teman-teman, jangan lupa juga, mari kita juga mau say no to pergaulan bebas. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Teman-teman, ingatlah, segala sesuatu yang berasal dari dunia ini tidak kekal. Bahkan tak jarang semua godaan dunia ini menjerumuskan kita dan membinasakan kita, alias membawa kita kepada maut. Lalu bagaimana caranya kita melawan ini semua? Jawabannya cuma satu teman-teman, yaitu hiduplah di dalam Tuhan. Karena apa? Karena hidup di dalam Tuhan membuat kita hidup kudus. Hidup di dalam Tuhan membuat kita jauh dari nafsu masa muda yang
menyesatkan kita. Ya, 2 Timotius 2 ayat 22 dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Teman-teman, tentunya untuk mengatakan ini semua begitu mudah, tapi menjalaninya ternyata tidak semudah yang kita ucapkan. Betul apa betul? Yes atau yes? Yes ya. Mungkin saja di dalam perjalanan kita ada temukan hambatan-hambatan, tekanan-tekanan, mungkin tidak jauh-jauh dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin teman-teman di sekitar kita yang mulai risih dengan tingkah laku kita. Mungkin mulai teman-teman yang mulai katakan, sok suci lu, apa sih, gak asik deh main sama lu, gak enak deh main sama lu. Atau ada yang ngomong, alah gua lihat lu mau tahan berapa lama, gaya bener lu, ntar juga lu balik lagi, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, ketika kau menghadapi hambatan-hambatan, ketika ada begitu banyak tekanan dari orang-orang di sekitar kita, mari kita mau coba renungkan, kita mau diam sejenak, tundukkan kepala, kita mulai bertanya kepada diri kita. Apakah saat ini aku berada dalam lingkungan yang baik? Apakah lingkunganku membawa aku menjadi orang yang lebih baik? Apakah teman-temanku adalah teman-teman yang baik? Teman-teman, hanya engkau saja yang dapat menjawabnya dalam dirimu sendiri. Dan kalau saat ini kau temukan jawabannya ternyata tidak, gak perlu khawatir, gak perlu sedih. Karena apa? Karena mari kita mau mulai dari diri kita sendiri dulu ya. Let's start from ourselves. Teman-teman ya, kalau selama ini mungkin kita sibuk jadi followers, mari kita mau jadi influencer. Mari kita mau jadi trendsetter ya. Kalau selama ini kita sibuk mau populer, kita sibuk cari followers, maka kalau selama ini kita hanya menyenangkan diri kita sendiri, mari saat ini kita mau jadi populer. Karena apa? Karena kualitas hidup kita menghantarkan banyak followers datang kepada Yesus. Amin. Amin. Mari teman-teman, kita mau jadi inspirasi buat anak muda lainnya. Kita mau jadi terang yang menghadirkan Tuhan lewat seluruh keberadaan kita. Mari kita belajar jadi anak muda yang gaul di mata Tuhan. Jadi anak kesayangan Tuhan. Siapa sih yang gak mau? Saya mau. Dan saya percaya teman-teman yang sedang menyaksikan pun setuju, juga mau jadi anak kesayangan Tuhan. Amin. Amin. Mari saat ini saya undang kita untuk menundukkan kepala kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita mau tenangkan hati kita saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Maha Baik, kami bersyukur untuk setiap firman yang telah Kau taburkan bagi setiap kami. Biarlah firman-Mu boleh sungguh tertanam, berakar di dalam hati kami dan tumbuh dengan subur Tuhan. Mampukan kami untuk jadi anak-anak muda yang hidup dalam setiap kebenaran-Mu. Mampukan kami bergaul akrab dengan Engkau Tuhan, lewat tuntunan Roh-Mu yang kudus yang Kau telah taruh dalam diri kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus itu terus bernyala-nyala dalam diri kami, memimpin perjalanan hidup kami menjadi anak-anak muda Katolik yang berkualitas lewat setiap keberadaan kami yang menghadirkan Engkau dan membawa banyak followers kepadamu. Terima kasih Tuhan, semua doa ini kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih telah mengikuti acara Sapaan Rohani BPN pada hari ini. Dan semoga setiap firman yang telah kita dengarkan itu sungguh boleh menguatkan kita semua. Dan jangan lupa Bapak, Ibu, untuk bertemu kembali di Sapaan Rohani BPN selanjutnya setiap hari Kamis dan hari Sabtu pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Yesus memberkati. Ya, sama-sama kita mau puji dan